Perkenalkan, nama saya Nabila Dinovianti dengan NIM 10327050. Perkenalkan, nama saya Sari Putri Rahmawati dengan NIM 10327062. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Rizal Faruk dengan NIM 10327047. Saya Muhammad Akbar Rizal Faruk dengan NIM 1033. Nah, jadi ada beberapa tanda perlekatan yang benar untuk menyusui pada bayi. Yang pertama yaitu A, areola masuk ke mulut bayi. Jadi areola itu adalah bagian hitam dari payudara. Kalau sudah masuk semua ke mulut bayi, berarti perlekatannya sudah bagus. Kemudian mu tuh mulutnya terbuka, jadi seperti menguap. Menguap. Kemudian bibirnya terbuka, jadi seperti terlipat ya. Seperti ini ya. Kemudian jadi dagunya menempel ke bagian payudara, itu sudah bagus. Dan pipinya itu tidak kempot tapi menggemuk. Kita singkat dengan amubidapi. Areola masuk ke dalam mulut bayi, kemudian mulut terbuka, bibir terbuka, dagu menempel ke payudara, dan pipi menggembung atau tidak kempot. Dan yang paling akhir itu posisi bayi harus lurus, jadi antara kepala, kemudian punggung sama bokong ini sejajar. Karena kita bayangkan kalau kita sendiri yang minum, noleh ini sambil minum tidak akan nyaman. Tapi kalau dengan lurus sejajar, pasti kita akan minumnya dapat banyak. Itu saja, terima kasih. Kita belajar tentang teknik atau posisi menyusui yang benar. Ya, posisi menyusui yang benar itu kita lihat dari perlekatannya. Kalau dari perlekatan ada beberapa tahap, jadi kepala dan badan bayi harus lurus. Bayi itu ditopang tapi tidak ditarik. Kepala, badan harus satu garis. Ya. Kemudian ditopang dengan tangan sebelah kiri. Setelah itu bayi menghadap ke payudara itu. Jadi posisi bayinya menghadap. Jadi bukan seperti ini. Kadangkala orang-orang itu menaruh bantal terlebih dahulu baru bayinya, itu yang salah. Jadi harus bayinya dulu yang kita posisikan. Kalau sudah nyaman, sudah pas, baru mau naruh bantal. Kemudian ibu mendekap bayi ya, jadi ini bayinya dihadapkan ke perut ibu, perut bayi ditempelkan ke perut ibu. Setelah itu mulut bayi terbuka ya. Mulut bayi terbuka artinya putingnya sudah masuk ke mulut bayi. Jadi sebisa mungkin areola itu bisa masuk seluruhnya. Nah, kita bisa meningkatnya dengan amubidapi. A itu areola masuk ke mulut bayi seutuhnya. Kemudian mu itu mulut bayi terbuka. Jadi kalau mulutnya masih nutup kan otomatis nggak bisa masuk ya. Kalau sudah terbuka berarti areolanya sudah mulai masuk. Amubi itu bibir, bibirnya juga terlipat. Itu sudah tandanya mulai bisa masuk. Kemudian jadi dagu otomatis kalau menghadap ke payudara, jadi dagunya menempel di payudara ibu. Amubidapi, pipinya itu bukan kempot saja, tapi menggembung.
ada B itu ya. Kemudian kalau posisinya harus 1 garis lurus. Kalau dipastikan posisinya bagus, perlekatannya sesuai, otomatis bayi akan bisa menyusu dengan lama. Kalau posisinya tidak 1 garis, bayangkan kita minum air tapi dengan menolak, enak enggak? Iya, 1 garis. Kalau posisinya menolak, biasanya bayinya ditaruh dulu, yang noleh hanya kepalanya saja. Ini tidak akan lama karena ini tidak sejajar atau 1 garis. Tapi kalau ini sudah 1 garis, posisinya pas di topan. Nah, ini akan lama karena asinya yang didapatkan juga banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teknik dan cara menyusui serta pelekatan yang benar. Izin bertanya, untuk yang praktek sebelumnya itu apakah sudah benar untuk cara menyusui? Yang tadi sudah baru lahir, terutama newborn ya, itu biasanya kalau posisinya sudah pas, dia tidak akan melepas kalau memang belum benar-benar kenyang. Ada lagi yang mungkin ingin Saya boleh tanya, apa sih pengaruh cara menyusui dengan baik terhadap bayinya itu sendiri atau ibunya? Yang pertama, kalau terhadap ibunya, ketika posisi bayi tidak pas atau tidak sesuai, katakanlah tidak masuk semua, akan terjadi kupingan. Karena yang masuk hanya kupingnya saja. Tapi kalau yang masuk sampai ke areolanya, jadi kuping aja tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, kalau posisinya pas, seperti yang saya jelaskan tadi, bayi akan bisa mendapatkan ASI lebih banyak, lebih kenyang, lebih tenang. Berat badannya juga kenaikannya pasti akan seperti kurva sesuai grafik atau malah biasanya lebih bagus karena dia merasa kecukupan asinya lebih banyak atau bagus cukup ya, asinya tidak kurang, jadi tidak rewel dan sebagainya. Ada lagi? Ketiga. Terus saya ingin bertanya, apa pentingnya DPF bagi bayi serta ibunya? Nah, DPF itu sendiri sangat banyak manfaatnya ya. Karena yang pertama otomatis bayi akan berada di dekat ibu. Ya. Selain bayi merasa hangat, merasa nyaman, merasa tenang, itu membentuk ikatan bayi. Bondingnya lebih terbentuk antara ibu dengan bayi.